Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah controller dari PS4 ya, DualShock 4 yang versi original pabrik atau KW. Dan untuk controller ini saya dapetin dengan harga sekitar 170 ribuan. Uniknya lagi untuk controller ori pabrik ini ya, dia memiliki motif, jadi tidak polos gini modelnya seperti kebanyakan controller DS4 umumnya. Kemarin ada juga yang standar ya, tidak ada motif, itu lebih murah, yaitu berkisar antara 150 ribuan. Oke, dan sebelum kita unboxing, terlebih dahulu kita akan cek detail terluar dari bentuk dusnya. Jadi untuk bentuk dusnya ini mirip-mirip ya dengan orinya, cuman apabila kita perhatiin, untuk bahan kualitas kardusnya ini sedikit kurang rapi ya dibanding yang ori. Lalu kita cek bagian depannya seperti ini, DualShock 4, lalu ada tulisan Jepang-Jepangnya. Bagian samping kanannya seperti ini. Di sini ada keterangan juga serialnya ya. Lalu bagian kirinya seperti ini. Lalu kita cek bagian bawahnya seperti ini ya. Lalu untuk bagian belakangnya, oke. Jadi ini sepertinya mencontoh dengan kardus regional Jepang ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Untuk bagian belakang tulisannya Jepang semua, dan di sini biasanya adalah tempat untuk menstempel dari toko pembeliannya. Oke, bagian atas cantelan tulisan Sony, dan untuk yang versi original pabrik atau bukan resmi ya, itu biasanya tidak ada segel Sony Indonesia di sini. Jadi polosan gini aja, dan langsung aja kita unboxing sama-sama. Oke, bagian dalamnya seperti ini ya. Untuk bagian kardusnya sudah kosong, isinya sudah keluar semua. Pertama di sini kita mendapatkan kertas instruksi manual ya. Dan bisa kalian lihat di sini untuk print-printannya ini terasa kurang rapi banget, dan kertasnya juga terasa biasa aja ya. Tidak seperti manual dari yang orinya. Untuk isinya, informasinya sih sepertinya sama aja ya dengan yang ori. Oke, lalu yang kedua di sini kita mendapatkan kabel. Kita akan coba buka. Ini kabel apa ya? Oke, di sini kita mendapatkan kabel micro USB, dan untuk kualitas kabelnya ini juga biasa aja ya. Karena memang ini bukan yang ori. Beda banget ketika dipegang, ini bahannya terasa lebih murah ya dibanding kabel yang original. Lalu untuk kontrolernya dibungkus dengan mika bening seperti ini, dan di sini ada cetakan-cetakan seperti orinya ya. Oke, kita akan buka. Wow, motifnya ini terasa seperti controller limited edition ya. Oke, jadi kita akan cek detailnya. Wow, ketika saya pegang ini rasanya enteng banget ya dibanding memegang controller yang ori. Jadi kita cek detail fisiknya seperti ini. Bentuknya ini saya rasa sama persis ya. Cuman di sini ada motif-motif. Ini adalah motif FIFA yang saya dapetin. Oke, kita cek detailnya. Oke, bagian atasnya hitam dan bagian bawah case-nya ini warnanya biru ya. Dual tone ini. Wow, detailnya seperti ini. Dan ini plastiknya terasa lebih gimana ya, kurang bagus ya dibanding plastik dari controller PS4 original. Oke, detail-detail lain seperti ini. Oke, untuk analognya juga terasa agak sedikit kasar. Lalu tombolnya juga terasa agak lebih keras sedikit ya dibanding yang ori. D-pad-nya juga sama. Apalagi ini optionnya terasa banget. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk bahannya sih kerasa banget ya, beda dengan yang original. Oke, dan ini adalah yang model light bar ya sepertinya, atau
Saya akan coba hidupin di sini. Oh, ternyata yang model biasa saja, belum yang light bar. Dan bisa kalian lihat ya, karena kualitas plastiknya yang biasa, ini untuk cahaya lampunya ini sampai keluar dari dalam case-nya ya, menandakan bahwa plastiknya ini tipis ya. Nah, seperti ini. Wow, tapi secara overall sih dengan harga segitu saya rasa sih ini masih worth it ya, apalagi untuk kalian yang tidak awet atau suka banget kasar ya mainkan game dengan controller. Saya rasa pakai controller KW ini salah satu solusinya. Oke, dan langsung aja kita coba untuk bermain game. Dan game yang akan kita mainin adalah GTA 5 ya, PS4. Saya akan coba menghubungkannya terlebih dahulu dengan PS-nya. Kita coba register ya, dengan menggunakan adapter atau kabel datanya. Oke, dan indikatornya berubah oranye ya. Bisa kalian lihat oranye ini gimana gitu ya, berbeda banget dengan cahaya dari yang original. Kita tekan tombol home. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita sudah masuk di menunya. Oke, dan kita coba lepas ya untuk kabelnya. Oke, dan kita sudah masuk ke dalam game dari GTA 5. Kita coba ya. Overall sih ketika ini dipakai ya, rasanya juga hampir sama dengan controller yang ori. Cuman rasanya itu lebih ringan ya, enteng banget untuk controller ini. Dan juga tombol-tombolnya ini sedikit terasa kurang presisi ya. Dan ini saya pakai juga berjalan normal. Untuk latency juga saya tidak terlalu merasakannya ya. Bisa dibilang sih ini untuk kontrolnya atau latensinya mirip-mirip dengan yang original. Oke, dan untuk tombol R2 nya ini ketika ditekan dikit ini ya, ini bakalan jalannya kenceng banget. Jadi rasanya itu tidak seperti R2 yang original ya. Ketika kita tekan perlahan, bakalan perlahan juga untuk mobilnya. Namun ini perlahan dan dalam pun ini sama aja ya rasanya. Kita coba suara dari speakernya, bisa kalian dengar ya. Ini juga berfungsi. Oh, menarik ya. Itu aja sih yang saya rasain ya. Jadi sedikit jauh lebih ringan, bukan sedikit lagi, jauh lebih ringan dibanding controller yang original. Lalu untuk tombolnya, latensinya hampir tidak terasa. Cuman sih presisi dari tombolnya ya, pressure-nya ini beda banget dengan yang original. Jadi ini ditekan kenceng ataupun perlahan ini rasanya sama aja, tidak ada perbedaan ya. Terutama di tombol R2 dan L2 nya ini. Untuk tombol lain sih beda di ini ya, kekerasan dan keumpukan ketika kita tekan saja. Oke, overall sih untuk barang seharga 170 ribuan ini berjalan normal banget dan lancar ya. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini, unboxing serta mencoba controller PS4 ya, original pabrik atau KW dengan model terbaru
yang ada motif-motifnya seperti ini, seharga Rp170.000. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.